belajar, kenalin gue Nazula, mahasiswi yang lagi belajar jurnalistik. Pernah gak sih lo tuh kayak baca dua berita yang ngebahas satu kronologi yang sama, tapi pas lo telusuri, pas lo perdalam, itu rasanya kayak ada yang beda gitu antara berita A sama berita B gitu. Contohnya kayak pas RUU KUHP tahun 2022 kemarin itu ada berita yang ngebahas soal RUU KUHP tuh jadi reformasi hukum pidana di Indonesia gitu, yang kayak baik-baiknya gitu. Sedangkan media lain atau berita lain tuh malah ngebahas soal RUU KUHP tuh yang ngerugiin perempuan, kebebasan pers, dan beberapa kelompok rentan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak lo itu semua, itu tuh bisa dijelasin sama dua ahli media, namanya Pamela Shoemaker dan Stephen Rees, di teori Hierarchy of Influence. Nah, teori ini tuh ngebahas atau ngebongkar siapa sih sebenarnya yang menentukan isi berita gitu. Wow. Oke, jadi teori ini tuh pertama kali diperkenalkan lewat buku yang namanya Mediating the Message yang terbit di tahun 1996. Shoemaker dan Rees itu tuh bilang kalau media itu nggak memantulkan realitas gitu, tapi media yang malah ngebentuk realitas yang ada gitu. Maksudnya berita yang kita baca sekarang, yang selalu kita baca, itu bukan cermin murni dari yang ada di dunia gitu, melainkan hasil dari proses seleksi dan pengaruh yang sangat kompleks teman-teman dari luar gitu. Mereka juga ngejelasin kalau isi media itu bisa terbentuk itu karena 5 level atau 5 orang yang berpengaruh banget gitu. Yang pertama itu ada individu jurnalis, yang kedua rutinitas media, 3 organisasi media, 4 pengaruh eksternal, dan 5 ideologi. Nah, kelima level ini tuh yang ngebuat pemberitaan soal RUU KUHP, soal demo Agustus, soal Tempo yang digugat sama Menteri Pertanian, yang akhirnya tuh punya wajah yang berbeda atau framing yang berbeda gitu. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Di level pertama itu pengaruhnya datang dari individu atau dari wartawannya itu sendiri. Ada satu dosen namanya Dudi Iman Hartono. Beliau tuh bilang kalau wartawan di Indonesia itu tuh punya latar belakang yang beragam banget gitu. Ada yang lulusan hukum, ekonomi, teknik, bahkan ada yang lulusan seni juga gitu. Nah, dari latar belakang mereka yang beda-beda itu, terus juga pengalaman hidup, nilai moral, terus juga keyakinan agama mereka, itu tuh bisa mempengaruhi cara mereka melihat sebuah peristiwa gitu. Misalkan dalam kasus RUU KUHP deh gitu, mungkin wartawan yang emang nasionalisme banget gitu bahkan nulis si KUHP ini tuh ya produk hukum asli Indonesia gitu. Sedangkan wartawan yang lebih sensitif terkait HAM itu pasti nulis KUHP ya berpotensi mengancam kebebasan sipil gitu. Bahkan sebelum berita itu tuh disunting, diedit, nilai dan sudut pandang pribadi si wartawan tuh udah ya ngebentuk versi kebenaran beritanya itu gitu. Lanjut ke level kedua, yaitu rutinitas media. Setiap wartawan itu pasti ngumpulin banyak berita, ngumpulin banyak isu kan. Nah, tapi tim redaksi itu nggak bisa ngeliput semuanya, cuma bisa sebagian. Nah, dari sini tuh itu udah muncul namanya agenda setting. Maksudnya tuh kayak media itu milih mana berita yang dianggap penting sih gitu. Contoh kasus RUU KUHP. Nah, wartawan pasti ngewawancarin 3 narasumber, misalkan pejabat, akademisi, dan aktivitas HAM. Nah, dari ketiga narasumber ini lagi setelah diwawancara, si wartawan tuh pasti nganyeleksi lagi nih, mana sekiranya dari 3 ini yang mau ditonjolin sama mereka gitu.
media yang mungkin dekat dengan pemerintah itu pasti bakal nulis soal keberhasilan dari KUHP itu sendiri. Sedangkan media yang emang bener-bener ngekritis itu pasti bakal ngeliput, bakal nulis pasal KUHP yang bermasalah. Kalau misalkan dengar kayak gitu kan kayak ya udah itu kan teknis aja gitu SOP dari medianya gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, hal-hal yang kayak gitu tuh yang malah ngemunculin bias di satu sisi aja gitu. Itu gak baik juga gitu. Kemudian level ketiga itu ada organisasi media. Nah, level ketiga ini tuh bisa dibilang lebih besar cakupannya karena organisasi media gitu. Nah, yang kita tahu banyak banget kan media besar di Indonesia yang itu tuh punyanya beberapa tokoh penting politik, tokoh-tokoh politik penting gitu. Contohnya kayak Haritanu itu punya MNC, Surya Paloh punya Metro TV, terus Abu Rizal Bakri punya TV One. Nah, Shoemaker dan Riz itu bilang kalau isi media itu udah pasti hasil kompromi antara idealis si wartawan dan kepentingan si pemilik media. Jadi kalau misalkan si pemilik media itu juga punya partai politik, ya wajar gitu kalau misalkan arah pemberitaan dari media itu tuh cenderung sejalan gitu dengan kepentingan politiknya. Nah, di kasus RUU KUHP, media tertentu lebih menonjolin keberhasilan pemerintah. Di sisi lain, media yang lebih kritis gitu, itu pasti berani ngekritik, contohnya kayak Tempo. Nah, pada akhirnya yang disebut objektivitas media itu tuh kayak ya udah berhenti aja gitu di meja pemiliknya. Lalu, level keempat ini itu datangnya dari luar media. Iman itu bilang kalau isi berita itu bisa dipengaruhi banyak hal, mulai dari pemasangan iklan, tekanan pemerintah, sampai ke opini publik. Misalkan kalau media itu terlalu kritis, ya mereka bisa aja gitu kehilangan iklan dari perusahaan besar, atau malah dianggap bikin suasana tuh nggak stabil dari berita mereka. Contoh di demo Agustus kemarin, banyak media besar itu tuh lebih milih cari aman atau bahkan kayak ya udah ngikutin apa kata dari atasan gitu. Tapi uniknya media sosial tuh malah jadi tempat untuk meramaikan peristiwa ini gitu. Itu sih. Hidup warganet, hidup warganet. Nah, yang paling terakhir dan paling dalam itu ideologi. Nah, ideologi ini tuh semacam cara pandang yang ngebuat sesuatu atau ngebuat peristiwa A itu kelihatan benar atau salah gitu. Dan ya beda-beda tiap media ideologinya, cara pandangnya. Kalau di kasus RUU KUHP, media yang pro pemerintah itu pasti pakai ideologi nasionalisme gitu. Jadi menekankan ya mereka bangga karena akhirnya KUHP itu buatan sendiri. Tapi media yang kritis itu pasti pakai ideologi HAM gitu, dimana mereka itu menyoroti bahaya dari pasal-pasal karet terhadap kebebasan warga. Terus kalau ditanya yang mana yang salah, ya dua-duanya nggak salah sih, cuma beda sudut pandang doang. Tapi di era digital ini itu muncul yang namanya ideologi kedaulatan digital rakyat. Contoh, dalam demo Agustus kemarin, netizen dan media sosial itu jadi media tandingan yang berusaha banget gitu melawan narasi dari media besar. Jadi sekarang ideologi tuh nggak cuma hidup di ruang redaksi aja gitu, tapi juga di tangan pengguna media ya alias masyarakat itu sendiri gitu. Kita lihat dari kelima level ini itu jelas banget ada satu hal, kalau isi media itu gak pernah benar-benar netral, mulai dari wartawannya, cara kerja redaksinya,
pemilik medianya, tekanan dari luar, sampai ideologi dari perusahaannya sendiri. Jadi semua ikut nyampur nentuin bentuk akhir berita yang akhirnya teman-teman akhirnya lo baca gitu. Nah, contoh yang tadi udah gue jelasin itu tuh bisa disebut dengan konstruksi sosial realitas media. Kalau menurut Schumacher dan Ries juga gitu. Jadi teori hierarchy of influence ini tuh ngajarin gue banget dan lo mungkin kalau berita itu tuh bukan cuma soal fakta, tapi juga soal kekuasaan di balik fakta itu gitu. Jadi sebelum lo pada itu percaya sama satu berita doang, ya ada baiknya lo tanya dulu gitu ke teman-teman lo, atau lo cross check sendiri gitu, siapa yang ngebuat berita ini dan untuk kepentingan siapa gitu. Karena kayak kata Schumacher dan Ries, media itu tidak hanya melaporkan dunia, tapi mereka ikut menciptakan dunia itu sendiri. Dan disitulah pentingnya kita jadi pembaca yang kritis, bukan cuma tahu apa yang diberitakan, tapi juga tahu kenapa berita itu diberitakan seperti itu. Oke teman-teman, jadi ada satu penelitian yang dilakukan Silma Rahma Alfafa Iskandar di tahun 2021. Jadi beliau ini tuh ngeanalisis gitu tentang berita pindah agamanya Deddy Corbuzier di Detikcom. Nah, dari kelima level teori Schumacher dan Ries ini semuanya itu kelihatan banget di berita-beritanya Detikcom gitu. Kayak yang pertama yaitu di level pertama, yaitu di individu, wartawan Detikcom tuh nulis dengan hati-hati banget gitu, karena topiknya sensitif kan, soal agama. Jadi mereka itu nggak pakai opini pribadi, terus juga cuma nyajin fakta aman aja gitu. Terus di level kedua, di rutinitas media, jadi redaksi di Detikcom itu punya target kecepatan tayangnya gitu. Jadi beritanya itu lebih fokus ke kutipan langsung dan update cepat aja gitu, bukan analisis mendalam. Level ketiga, di organisasi media, Detikcom itu ngikutin kebijakan redaksi yang lebih ngejar klik dan traffic aja. Jadi sisi populernya Deddy itu yang lebih ditonjolin. Kemudian di level keempat atau di pengaruh eksternal aja, di Detikcom itu tuh punya tekanan dari publik dan kelompok agama. Nah, makanya mereka tuh buat beritanya yang aman-aman aja. Lalu di level kelima itu atau di ideologi, Detikcom tuh menjunjung banget nilai netral dan toleransi. Makanya isi beritanya itu tuh benar-benar dibuat seimbang tanpa menonjolkan agama tertentunya. Nah, hasil dari penelitian ini, berita yang Detikcom angkat tentang pindah agama Deddy Corbuzier itu tuh jadi lebih ringan dan aman, bukan berita kritis soal kebebasan beragama. Sama ini sih teman-teman, gue jadi keingat dulu pas semester 1, salah satu dosen gue itu pernah bilang, jurnalis itu harus jadi anjing penggonggongnya kebenaran. Maksudnya tuh jurnalis itu nggak boleh netral, malah harus ngebela masyarakat yang tertindas. Terus kalau misalkan emang pemerintahnya salah, ya udah kalian harus bawel gitu, memberikan kebenaran gitu, bukannya malah diem aja atau kayak nggak punya pendapat gitu. Tapi perlu diingat nih, lo kalau misalkan mau nulis berita itu tuh nggak boleh masukin opini pribadi lo sendiri. Misalkan lo lagi kesel sama politikus A, ya udah lo masukin aja sesuai apa yang lagi lo keselin gitu. Itu nggak bisa teman-teman, itu lo nggak bisa masukin itu. Tugas lo itu cuma harus nulis fakta-fakta dan kebenaran dari isu yang lo angkat gitu, dengan bahasa yang nggak kontroversi dan juga populis gitu, bisa dipahamin sama semua masyarakat. Hasilnya
itu ya udah diserahin ke pembacanya gitu, biar pembacanya yang menilai apakah tokoh A di berita yang lo tulis itu benar atau salah. Ya udah, that's it. Oke teman-teman, itu aja yang mau gue jelasin. Kalau misalkan kalian suka, bisa di like dan di share. Dan kalau misalkan kalian mau denger gue cerita atau sharing atau ngejelasin suatu teori lagi, lo bisa komen di bawah. Oke, itu aja. Dadah, bye-bye.